Baik, saya ingin langsung ke Prof. Gayus ini. Ini belum apa-apa, ada statement yang Anda keluarkan nih, Ferdy Sambo bisa bebas bersyarat ini. Apa Ya, alasannya, Prof? begini, kita sementara bicara hukum, ya, bicara hukum baik formal, material, hukum-hukum yang mengarahkan kepada satu proses peradilan di mana hukum material itu akan digunakan. 340 hukuman mati. Saya fokus dan cepat saya jelaskan. Saya bicara justice, keadilan, bukan hukum. Saya bicara keadilan, ada dua keadilan di dalam satu persidangan, yaitu keadilan yang sifatnya prosedural dan keadilan yang substantif. Ini sudah digunakan di banyak negara ya. Mungkin disebut sebagai sebuah hukum yang progresif hari ini. Dengan pemahaman singkat ini, kalau hukum ini hanya bersifat prosedural, 340 dihukum mati. Ya. Selesai. Tapi tidak ada perubahan apa-apa di sebuah tempat itu, di negara itu. Yang saya katakan, saya keinginan ada suatu keadilan, bukan hukum. Sudah berubah menjadi keadilan di pengadilan oleh hakim. Yang sifatnya substantif. Keyakinan hakim bahwa kalau ini diputus hukuman sifatnya sama dengan kepastian hukum, tidak ada sesuatu manfaat buat ini, buat masyarakat dan negara. Saya mengatakan Sambo berpotensi dihukum tidak hukuman mati. Nah, kalau tidak hukuman mati berarti hukuman bisa mencapai kepada bebas bersyarat pada saatnya. Katakan 20 Alasannya? tahun. Tadi alasan yang digunakan kalau hakim ingin itu tentu Sambo harus memenuhi kriteria apa yang menjadikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dia membuka seluruh persoalan apa yang dilakukan di lembaganya. Ada kerajaan di situ, ada berbagai kelompok-kelompok yang terorganisir katanya. Oh baik, jadi Anda mengatakan bahwa ini bisa saja tidak dihukum berat, begitu, kalau dia memang mengungkapkan fakta lain. Dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Tentu ada sekelompok orang yang merasa tidak adil, dirugikan. Tetapi kalau yang bersama memahami betul bahwa pengorbanan ini juga Sambo mau berkorban untuk membuka semua tabir persoalan. Ada yang meninggal loh Pak Gayus. Iya, meninggal memang satu keadaan ya. Di kedokteran pun ada pasien yang meninggal. Itu semua risk, di tempat semua ada risiko. Tapi yang saya maksudkan, dengan meninggalnya ini sudah terjadi meninggal. Tapi ada perubahan besar di masyarakat, dan kalau di negara. Sambo melakukan itu? Dia patut untuk diberikan pengurangan. Nah, pengurangannya ada dua, seumur hidup atau 20 tahun. Dan itu biasanya yang menjadi bahan pertimbangan hakim? Iya, manfaat apa? Jadi negara itu manfaat apa kalau dia dihukum mati selesai. Akan lahir malah Sambo-Sambo baru. Di lembaga yang belum pernah yang bisa dibersihkan dengan tuntas. Ini tidak, kita akan punya kepuliaan baru ke depan nanti dengan ungkapan Sambo dan tentu kepadanya patut diberikan keringanan dan nantinya akan bebas bersyarat. Tidak lama, saya pikir dia masih muda hari ini, tapi pengorbanan terakhir dari hidupnya itu berjasa kepada melalui hukuman, melalui hakim di pengadilan untuk bisa membuat satu keadaan berubah dengan drastis. Ini tentu kuncinya ada di Sambonya itu sendiri ya sebagai terdakwa ya. Kita akan lihat. Dan terdakwa lain yang mau melakukan hal yang sama. Seperti kan Eliezer sudah mencoba menjadi GC. GC itu sama konsepnya. Hanya Sambo tidak bisa di GC karena dia pelaku utama. Ada aturan yang sudah jelas mengatur. Oleh karena itu saya mengatakan hakim mempunyai kewenangan untuk menempatkan dia dengan pengurangan kalau dia bisa kalau hakim mau. Ya, hakim mempunyai pandangan yang progresif, pandangan yang bermanfaat. Baik, saya ingin ke Pak Anton. Pak Anton, singkat saja sebagai closing statement dalam konteks catatan bagi penyidik ya, supaya kembali bisa membuat ini menjadi jelas apa hal lain yang mungkin bisa menjadi catatan Anda. Penyidik tetap harus fokus pada fakta-fakta yang ada, dan penyidik juga jangan alergi kritikan dari lembaga-lembaga yang memang istilahnya itu berkepentingan. Namun penyidik pun juga saya harap jangan terganggu dengan euforia massa yang kadang-kadang sangat-sangat ya, bermacam-macam. Karena apabila nanti penyidik euforia atau terbawa, ini nanti penyidikannya itu sendiri nanti akan terganggu. Jadi fokuskan pada fakta yang ada.
dan tidak perlu takut, fokus terus. Insya Allah, jangan takut ancaman, jangan takut apapun juga, jangan takut juga masyarakat. Baik. Karena kalau kita berjalan di tempat yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta, siapapun juga bisa kita hadapi. Kan Ya. sudah tahu semua bagaimana idiom hukum. Sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Sekalipun seluruh dunia mengatakan ini harus merah, tapi faktanya putih, ya putih. Iya. Itu adalah konsekuensi sebagai penyidik. Baik. Jadi karena saya melihat sekarang ada euforia massa yang bahkan menggiring ke arah-arah yang bukan fokusnya. Baik. Ini masalah Memang pembunuhan. sebaiknya memang bisa dilengkapi dan langsung di persidangan supaya tadi ya tidak ada ke dalam tanda Ya. kutip euforia massa tadi ya. Baik. Betul. Saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini rekonstruksi sudah dilakukan. Catatan lain dari Komnas HAM yang Kompolnas yang dituntut kemudian dalam konteks pengungkapan kasus ini apalagi? Baik, sebagai catatan kami tentu kesimpulan ada pada kewenangan penyidik, Ya. kembali kepada yang telah dilakukan dalam mentersangkakan para tersangka itu dengan temuan-temuan keterangan yang barangkali itu memang dipertimbangkan sebagai alat bukti, walaupun ada sangkalan dari tersangka itu wajar. Oleh karena itu kami sebagai pengawas fungsional Polri di dalam pengusutan kasus ini tetap kami mendorong dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Dan Ini sejauh yang ini tentu itu sudah terpenuhi ya? Iya, tentu nanti ke depan kan tinggal petunjuk-petunjuk JPU itu untuk dipenuhi agar ini segera menjadi tahap kedua ya, sehingga tidak berlama-lama. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Anton atas waktunya sudah berbagi informasi. Pak Gayus, terima kasih banyak sudah hadir di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Ajatur Ratma, sampai jumpa.